Menurut saya harus ada langkah lain dari penegakan hukum agar yang kasus Menkominfo itu dibuka dengan seterang-terangnya. Seorang Prof. Mahfud mengatakan itu. Jadi tujuannya apa? Kami menganggap itu bukan rumor, justru itu fitnah yang dilakukan oleh Prof. Mahfud. Jadi justru saya yakin percaya pada saat itu juga Prof. Mahfud itu tidak baca dakwaan, hanya ngelihat judul-judul yang seperti yang dia bilang tadi itu. Seharusnya itu yang bertanggung jawab Budi Ari. Patut diduga, kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras, atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu, sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Budi Ari dan bayang-bayang judol di balik kekuasaan. Di negeri yang katanya darurat judi online, justru nama seorang mantan menteri kini terseret dalam pusaran skandal yang mengancam kredibilitas birokrasi digital Indonesia. Budi Ari Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, lalu Menteri Koperasi, kini menjadi sorotan tajam publik dan media, bukan karena prestasi, tapi karena dugaan keterlibatannya dalam pengamanan situs-situs perjudian online yang seharusnya diberantas. Kasus ini bukan sekadar soal situs haram yang lolos dari pemblokiran. Ini tentang bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk melindungi kejahatan digital demi keuntungan pribadi. Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nama Budi Ari disebut menerima jatah sebesar 50% dari VI pengamanan website judol. Sebuah angka yang bukan hanya mencengangkan, tapi juga menampar logika publik. Bagaimana mungkin seorang menteri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan judi online justru diduga menjadi bagian dari sistem yang melindunginya. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, tak segan menyebut Budi Ari sebagai aktor intelektual dalam skema ini. Menurut Mahfud, 2 alat bukti sudah cukup untuk menetapkan Budi Ari sebagai tersangka. Ia bahkan menyebut bahwa pengangkatan tenaga ahli di Kominfo dilakukan tanpa seleksi formal, tanpa ijazah, dan atas atensi khusus dari sang menteri. Orang-orang yang tidak kompeten justru diberi akses ke sistem digital negara, membuka celah bagi kejahatan online yang kini menjadi epidemi nasional. PPATK pun tak tinggal diam. Lembaga ini bekerja 24 jam sehari, menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan praktik pengamanan situs judol. Koordinasi intensif dilakukan dengan aparat penegak hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, menggambarkan betapa sistemik dan seriusnya skandal ini. Namun, hingga kini, Budi Ari belum ditetapkan sebagai tersangka. Statusnya masih saksi, meski bukti-bukti terus menguat. Ia telah dicopot dari jabatan menteri oleh Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet terbaru. Tapi publik bertanya, apakah pencopotan itu cukup? Atau hanya langkah kosmetik untuk meredam kemarahan rakyat? Dalam sidang mafia akses judol, terdakwa membeberkan bagaimana situs-situs judi online dijaga agar tak diblokir. Ada alat crawling data, ada tim patroli, dan ada koordinasi dengan pihak-pihak dalam Kominfo. Semua dilakukan dengan satu tujuan, menjaga agar bisnis haram tetap berjalan dan uang tetap mengalir. Narasi ini bukan sekadar tentang satu orang. Ini tentang sistem. Tentang bagaimana kekuasaan bisa dipakai untuk melindungi kejahatan. Tentang bagaimana birokrasi bisa dibajak oleh kepentingan pribadi, dan tentang bagaimana rakyat harus terus waspada karena kadang musuh terbesar bukan di luar sistem, tapi justru di dalamnya. Apakah Budi Ari akan menjadi tersangka, atau akan lolos seperti banyak tokoh lain yang pernah terseret kasus besar namun tak pernah dijerat hukum? Jawabannya tergantung pada keberanian aparat, tekanan publik, dan integritas sistem hukum kita. Satu hal yang pasti, publik tidak akan diam. Dan sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di sisi kebenaran dan siapa yang memilih bersembunyi di balik kekuasaan.